Si paling perdana. Kejadian orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ masuk ke jalur kereta cepat Wush di kilometer 53 Karawang Padalarang sempat menyebabkan keterlambatan pelayanan. Pihak KCIC mengumumkan adanya benda asing di jalur tersebut dan melakukan sterilisasi area selama kurang lebih 1 jam. Setelah diselidiki, benda asing tersebut ternyata adalah seorang ODGJ yang diduga masuk melalui saluran air. ODGJ tersebut berhasil diamankan dan jalur kereta dinyatakan aman setelah pemeriksaan menyeluruh. KCIC meminta maaf atas ketidaknyamanan penumpang dan berencana meningkatkan pengamanan di area tersebut untuk mencegah kejadian tersebut terulang kembali. Selamat pagi sahabat DNP, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga dapat menerima informasi yang faktual dan terkini dari kami. Inilah DNP in the Morning edisi hari ini 28 Januari 2025 bersama saya Kevin Manoy. Dan langsung saja kami hadirkan informasi-informasi yang patut Anda ketahui untuk pagi ini. Presiden Prabowo Subianto disambut upacara kenegaraan di Istana Negara, Malaysia. Seorang security di Makassar tewas dalam pos penjagaan. Kami juga hadirkan informasi terkait temuan baru kecelakaan pesawat Jeju Air. DNA bebek ditemukan di kedua mesin. Kita buka DNP in the Morning dengan berita duka dari dunia hiburan tanah air. Penyanyi pop lawas dan mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI periode 2014-2019, Emilia Contessa meninggal dunia pada 27 Januari 2025. Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh manajernya Risna Oris yang meminta doa untuk kepergian Emilia. Meskipun detail kronologi kematian belum diungkapkan secara rinci oleh pihak keluarga, wafatnya Emilia Contessa adalah disebabkan oleh gagal jantung akut. Emilia Contessa lahir dengan nama Nur Indah Cintra Sukma Munci di Banyuwangi pada 1957. Memulai karir bernyanyinya sejak usia 5 tahun dan merupakan ibunda dari penyanyi Denada. Adapun almarhumah disemayamkan di kediamannya di Surabaya, Jawa Timur, dan kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, dan penggemarnya. Presiden Prabowo Subianto melangsungkan kunjungan kenegaraan ke Malaysia atas undangan Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim, yang juga disambut dengan upacara kenegaraan di Istana Negara Malaysia. Upacara penyambutan tersebut meliputi pengumandangan lagu kebangsaan dari kedua negara, dentuman meriam 21 kali sebagai tanda penghormatan, dan juga inspeksi pasukan kehormatan oleh Presiden Prabowo. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara menerima anugerah tanda jasa kehormatan dari Darja Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama dari Sultan Ibrahim sebagai simbol hubungan erat dan penghargaan tinggi Malaysia kepada Indonesia. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Sultan Ibrahim membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia-Malaysia di berbagai bidang strategis, termasuk kemungkinan peningkatan kerjasama dalam ekonomi dan energi. Selain bertemu dengan Sultan Ibrahim, Kepala Negara juga bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, menandatangani buku tamu kenegaraan, dan juga memperkenalkan delegasi dari kedua negara. Kunjungan kenegaraan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama strategis antara Indonesia dan Malaysia di berbagai sektor untuk kemajuan kedua negara. Setelah sebelumnya Presiden Prabowo melangsungkan kunjungan ke India untuk pembicaraan intensif dengan Presiden dan Perdana Menteri India. Rohmat Trihartanto, 32 tahun, seorang pesilat dan anggota LSM yang aktif berinteraksi dengan kepolisian di Tulungagung, Jawa Timur, telah ditangkap sebagai pelaku mutilasi terhadap UK 29 tahun
kekasihnya. Anto, demikian pelaku dikenal, mengaku sebagai suami siri korban untuk menghindari kecurigaan. Namun polisi telah memastikan hal tersebut tidak benar. Hubungan mereka telah berlangsung selama 3 tahun. Peristiwa mutilasi terjadi di sebuah hotel di Kediri, di mana Anto mencekik dan memutilasi tubuh korban sebelum memasukkan potongan tubuhnya ke dalam kantong plastik dan koper merah yang kemudian dibuang di Ngawi, Ponorogo, dan Trenggalek. Anto dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Polisi juga telah mengumpulkan bukti ilmiah untuk memperkuat dakwaan. Investigasi kecelakaan pesawat Jeju Air yang jatuh di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan pada 29 Desember 2024 lalu menemukan temuan baru berupa DNA bebek Baikal di kedua mesin pesawat Boeing 737 seri 800. Laporan penyelidikan yang dirilis otoritas Korea Selatan menyebutkan bahwa DNA bebek migrasi tersebut ditemukan pada kedua mesin yang terkubur di puing-puing setelah pesawat menabrak dinding beton di ujung landasan pacu. Meskipun temuan DNA bebek ini signifikan, laporan tersebut tidak secara langsung mengaitkannya dengan penyebab utama kecelakaan yang menewaskan 179 dari 181 penumpang dan kru. Laporan juga mencatat kejanggalan lain, yaitu perekam data penerbangan berhenti merekam 4 menit sebelum kejadian kecelakaan, dan penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk menganalisa data kontrol lalu lintas udara dan juga penerbangan serta menyelidiki localizer. Penyelidikan selanjutnya adalah mencakup pembongkaran mesin untuk pemeriksaan mendalam, analisis data penerbangan, penyelidikan terhadap localizer, dan investigasi lebih lanjut mengenai kemungkinan tabrakan dengan burung untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan tersebut. PT Jasa Marga Tbk mencatat sebesar 569.000 lebih kendaraan meninggalkan wilayah Jabodetabek selama libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek 2025 yang berlangsung dari Jumat 24 hingga Minggu 26 Januari 2025. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 4 gerbang tol utama: Cikupa arah Merak, Ciawi arah Puncak, Cikampek Utama arah Trans Jawa, dan juga Kaliurip Utama arah Bandung. Peningkatan ini meningkat 29,4% dibanding volume lalu lintas normal. Sebagian besar kendaraan menuju arah timur, yaitu Trans Jawa dan Bandung dengan 52,6%, diikuti arah barat dengan 24,9%, dan juga arah selatan atau puncak 22,5%. Arus lalu lintas menuju Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama meningkat signifikan sebesar 80,3%. Sementara arah Bandung melalui gerbang tol Kaliurip Utama meningkat 35,8% dibandingkan kondisi normal. Jasa Marga juga memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada Rabu 28 Januari 2025. Jasa Marga juga menghimbau pengguna jalan untuk menghindari perjalanan pada waktu tersebut, terutama pada pagi dan malam hari, serta mempertimbangkan potensi hujan yang amat tinggi. Untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas, Jasa Marga mendukung pembatasan operasional angkutan barang dan juga berkoordinasi dengan kepolisian untuk menerapkan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow apabila diperlukan. Itulah berita-berita yang faktual dan terkini yang dapat kami sampaikan dalam DNP in the Morning hari ini. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami DNP Media Network. Kunjungi juga situs kami di dnpmedianetwork.com untuk mendapatkan informasi yang faktual dan terkini lainnya. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. Ini adalah DNP Integrated News, Prosperity for You. Terima kasih dan sampai jumpa.